bunuh diri. Masih seputar pinjaman online pemirsa, saya akan mencoba menghubungi Kasubag Pengawasan IKNB dan PM OJK Jember, Bapak Aditya Sulaksono. Ya, untuk mengetahui seperti apa peran OJK untuk mengatasi pinjaman online ilegal, di mana sebelumnya warga Balung ditemukan tewas bunuh diri karena diteror pinjaman online, saya akan mencoba menghubungi Kasubag Pengawasan IKNB dan PM OJK Jember, Bapak Aditya Sulaksono. Halo, selamat sore. Sore, Mbak. Selamat sore Pak Adit. Saat ini Gatekeeper Sore tengah membahas di mana wanita di Balung ditemukan bunuh diri setelah sebelumnya diteror pinjaman online. Jadi peran OJK sendiri Pak Adit seperti apa untuk mengatasi pinjaman online ini Pak? Iya, terkait pinjaman online itu kan sebenarnya OJK ini bergabung dalam Satgas Waspada Investasi, Mbak. Jadi di dalam Satgas itu tidak hanya ada OJK, tapi ada kepolisian, ada kejaksaan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan lain-lainnya. Yeah. Nah, untuk pinjaman online sendiri, sebenarnya OJK juga telah melakukan beberapa langkah, ya. Mulai dari tindakan preventing, antara lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat, komunitas-komunitas, aktivitas akademis, dan lain sebagainya. Nah, untuk penanganan permasalahan pinjol, tentu kita akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak kepolisian untuk mengetahui aplikasi pinjol mana saja nih yang diterima oleh korban. Kalau misalkan memang pinjolnya itu legal, tentu akan ada tindakan pengawasan dari OJK. Yeah. Namun, kalau misalkan pinjolnya itu seluruhnya ilegal, tentu itu sepenuhnya akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dan Satgas Waspada Investasi. Demikian, Mbak. Baik. Bagaimana masyarakat bisa membedakan Pak Adit ini adalah pinjaman online legal ataupun ilegal seperti apa, Pak? Ya, yang pertama masyarakat itu bisa mengakses kontak 157 atau WA di 081 157 157 157. Yeah. Nah, masyarakat tinggal cukup mengetik di WA misalkan nama aplikasinya saja. Nanti akan ketahuan aplikasi pinjol tersebut legal atau ilegal. Yang kedua, kan sekarang banyak nih dapat penawaran melalui WA, melalui SMS, ada link-link tertentu yang harus diklik oleh masyarakat. Iya, betul. Ketika masyarakat mengklik, kemudian ada permintaan persetujuan dari masyarakat untuk penyelenggara akses dalam fitur-fitur di handphone masyarakat. Nah, OJK itu hanya memberikan izin pinjol itu dapat mengakses 3 hal, Mbak. Yang pertama itu kamera. Yeah. Kedua mikrofon, yang ketiga location. Biasanya kita nyebutnya dengan kata camilan agar lebih mudah diingat. Nah, kalau misalkan ada aplikasi yang meminta persetujuan masyarakat lebih dari 3 fitur tersebut, sudah dipastikan itu ilegal. Seperti itu, Mbak. Baik. Dan seperti apa Pak Adit jika ada masyarakat yang sudah terjebak dalam pinjaman online ilegal ini, Pak? Ya. Tentu jika misalkan ada masyarakat yang sudah terjerat di pinjaman online ilegal, tentu yang pertama harus segera dilunasi ya. Kemudian kedua, lapor ke kepolisian dan Satgas Waspada Investasi. Kemudian misal masyarakat memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar, masyarakat dapat mengajukan restrukturisasi, entah itu pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, penghapusan denda, dan lain-lain sebagainya, tergantung dengan kesepakatan penyelenggara pinjol. Nah, apabila misalkan pinjaman tersebut sudah jatuh tempo dan si konsumen tidak mampu bayar, maka jangan sekali-kali melakukan upaya mencari pinjaman baru, istilahnya gali lubang untuk tutup lubang. Nah, kalau misalkan masyarakat sudah mendapatkan penagihan yang sudah beretika, adanya intimidasi, error, atau pelecehan, masyarakat diminta untuk segera blokir semua nomor kontak yang mengirim teror. Nah, kemudian dapat memberitahu kepada seluruh kontak di telepon genggamnya bahwa apabila mendapatkan pesan tentang pinjol ilegal agar diabaikan.
Kemudian segeralah lapor ke polisi dan jangan menghapus bukti-bukti ancaman atau intimidasi, Mbak. Ya. Entah itu kalimat atau rekaman suara, itu disimpan agar bisa dijadikan bukti untuk laporan ke polisi ya. Seperti itu, Mbak. Baik, sejauh ini apakah sudah ada warga Jember khususnya Pak Adit yang melaporkan adanya pinjaman online legal kepada OJK Jember, Pak? Ya, sejauh ini belum ada, Mbak. Jadi yang ada hanya konsultasi ya. Jadi kami juga tidak hanya menerima pengaduan, tapi juga ada konsultasi. Jadi memang banyak masyarakat yang bertanya kepada OJK terkait beberapa aplikasi itu legal atau ilegal. Hanya sebatas itu, Mbak. Baik, dan terakhir Pak Adit, silakan memberikan himbauan untuk warga Jember agar berhati-hati terhadap pinjaman online, khususnya pinjaman online ilegal ini, Pak. Ya, untuk masyarakat sebaiknya jika ingin memanfaatkan layanan digital, itu harus pastikan dulu legalitasnya seperti apa. Jika ada penawaran, dicari tahu dulu, jangan asal mengklik menyetujui. Dan yang ketiga, dalam memilih produk keuangan, sebaiknya perhatikan 3 hal. Yang pertama itu, kenali kebutuhan dan produk yang cocok. Kedua, kenali manfaat dan risiko dari produk keuangan tersebut. Dan yang ketiga, pahami hak dan kewajiban. Mungkin itu aja, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Aditya Sulaksono, Kasubag Pengawasan IKNB dan PM OJK Jember telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper sore. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.